Jika kalian mendengar kata perang, hal apakah yang pertama kali terbayang di pikiran kalian? Mungkin hal-hal seperti kekacauan atau penembakan menjadi hal pertama yang muncul di pikiran kalian. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya ada aturan dalam peperangan? Salah satu konferensi terkenal yang mempengaruhi aturan dalam peperangan, yaitu Konferensi Jenewa. Video ini membahas mengenai Henry Dunant, yang sering kita kenal sebagai Bapak Palang Merah Internasional. Selain itu, ia juga merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pembentukan Konferensi Jenewa pertama dan berjasa dalam hal kemanusiaan bagi dunia. Pada 8 Mei 1828, seorang pasangan konglomerat di Geneva yang bernama Jean-Jacques Dunant dan Antoinette Dunant dikaruniai oleh seorang anak. Anak tersebut mereka beri nama Jean Henry Dunant. Henry lahir dalam keluarga terpandang di Jenewa. Keluarganya juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Kedua orang tua Henry dikenal gemar membantu masyarakat miskin dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Selain itu, Henry juga tumbuh dalam lingkungan gereja dan merupakan seorang yang taat beragama. Masa kecilnya yang seperti ini sangatlah mempengaruhi jiwa sosial pada dirinya hingga dirinya dewasa. Namun karena Henry begitu aktif dalam kegiatan sosial, perkembangannya di bidang akademis ternyata semakin memburuk. Hingga pada akhirnya di tahun 1849, saat masih berusia 21 tahun, Henry memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi Calvin College. Ia lebih memilih untuk bekerja sambil melakukan kegiatan sosial. Pekerjaan pertama Henry adalah menjadi pegawai money changer Bank Jenewa. Sama seperti ayahnya, rupanya Henry merupakan seorang pebisnis yang handal. Dalam waktu 5 tahun, ia sudah ditunjuk sebagai salah satu perwakilan perusahaan di Sisilia dan Afrika Utara. Tahun 1859, ia mencoba mengembangkan bisnisnya dengan membuka usaha penggilingan gandum di Algeria, yang saat itu merupakan bagian dari koloni Prancis. Henry membutuhkan tanah dan sumber daya penunjang, misalnya seperti air, yang hal tersebut tidak ia dapat dari Perancis. Karena menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, dengan segera ia mengatur kepulangannya ke Jenewa dan berusaha untuk menemui Kaisar Prancis, Napoleon III. Namun, saat Henry mencoba menemui Napoleon III pada tahun 1859, ia tidak mengetahui bahwa sang kaisar sudah tidak lagi berada di Prancis. Sementara itu di Lombardi, Napoleon III bersama Vittorio Emanuele II sedang mengatur penyerangan untuk mengalahkan pasukan milik Franz Joseph pertama. Pertempuran tersebut akan berlangsung di sebuah kota kecil bernama Solferino di Lombardi. Karena Italia ingin menyatukan wilayah-wilayah yang berbahasa Italia di bawah kerajaan Sardinia, sedangkan Prancis mendapatkan keuntungan dengan melemahnya Kekaisaran Austria, karena mereka kelak akan mendapatkan daerah di Italia. Setelah mengetahui keberadaan Napoleon, Henry bergegas untuk pergi ke Solferino. Sesampainya di Solferino, Henry justru melihat pemandangan yang mengerikan. Pada tanggal 24 Juni 1859, pasukan koalisi Italia dan Perancis mulai berperang dengan tentara Austria. Akibat tidak adanya perencanaan yang matang dari kedua belah pihak, kota Solferino dengan segera menjadi medan pembantaian. Meskipun Napoleon III dan Vittorio Emanuele II menang melawan Franz Joseph pertama, kedua pihak mendapatkan korban jiwa yang sangat besar. Prancis dan Italia kehilangan kurang lebih 15.000 orang, sedangkan Austria kehilangan kurang lebih 14.000 orang. Kedua angka ini belum termasuk jumlah yang hilang atau ditahan. Peristiwa di Solferino merupakan suatu bencana yang sangat besar. Banyak sekali tentara yang terluka namun ditelantarkan, dan bahkan mereka bisa terlantar berhari-hari di posko medis karena kurangnya tenaga medis. Pada zaman tersebut, pertolongan pertama saat terluka bukan hanya belum memadai, namun juga bukanlah prioritas yang utama, terlebih untuk serdadu biasa. Melihat para tentara yang malang ini, Henry begitu sedih. Namun, siapa menyangka, kesedihannya itu justru semakin mendorongnya untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang akan mempengaruhi sejarah dunia. Karena sejak saat itu, ia bertekad untuk membuat aturan perang yang memisahkan sisi kemanusiaan dalam peperangan. Apakah impiannya akan berhasil? Dan bagaimanakah kisah Henry selanjutnya?
Nantikan kisahnya hanya di channel Inspek History. Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspek History. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, dukung Inspek History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.